Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada kepala kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Muhammad Zalanisya, Sulistiani, hadir Bu. Nifa Fadila, hadir Bu. Muhammad Entu Juleiti, Hadir Bu. Habib Pratama, Saya Bu. Arya Kurniawan Saputra, hadir Bu. Gak hadir. Kemana dia? Sakit Bu. Oh sakit ya. Sudah lama dia sakit? Gak tahu. Kemarin hadir tadi. Hadir. Terus Muhammad Rizky Sumatri, Muhammad Rajab Al-Fajri, Hadir Bu. Rega Mariana, Hadir Bu. Ahmad Noval, Hadir. Rizky Pratiwi, hadir Bu. Ade Dewi Setiawati Gultom, hadir Bu. Ahmad Suparmin, Hadir Bu. Gusti Dapa Sandia, Hadir Bu. Raihan Ardani. Masih ada yang belum dipanggil? Siapa namanya nak? Oke, Pak Bori ya? Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita itu kan membahas bagian-bagian mesin bubut kan. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkannya yaitu pahat bubut. Sebelumnya Ibu mohon bantuannya kepada ketua kelas. Pahat bubut. Ada yang tahu apa itu pahat bubut? Saya Bu. Oh, Dari pertemuan sebelumnya kan udah dibahas apa itu mesin bubut. Nah, pahat bubut itu adalah alat potong pada mesin bubut tersebut Bu. bagus. Benar ya jawabannya. Jadi pahat bubut itu adalah alat potong yang digunakan dalam proses pembubutan. Nah, misalkan nih kita punya buah mangga. Nah, buah mangga itu cara kupasnya gimana? Pasti membutuhkan alat potong kan? Nah, begitu juga dengan logam nanti yang logam silinders yang akan kita bentuk. Kita juga membutuhkan alat potong. Dan alat potongnya itu ya pahat tadi. Nah, sekarang yang ditanya kembali, apakah alat potong yang ada di mesin bubut itu cuma pahat bubut? Ayo. Yakin? Kemarin tuh ada yang namanya bor. Ya kan? Sudah dijelasin bagian-bagiannya kan? Nah, bor itu juga termasuk alat potong. Nah, mohon maaf, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu untuk mengetahui pahat bubut. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pahatnya. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi dari pahat tersebut. Oke. Nah, tadi sama jawabannya seperti yang teman kalian jelaskan. Apa itu pahat bubut? Pahat bubut adalah alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja dalam proses pembubutan. Nah, di sini ada alat potong lainnya yang kita gunakan dalam proses pembubutan. Ada bor dan mata bor yang fungsinya untuk membagi benda kerja. Jadi misalnya ada alat potong, ada benda kerja, itu nanti untuk membaginya menggunakan bor dan mata bor. Terus ada
mesin ini gunanya untuk membuat chamfer pada lubangnya. Karena sudah ada lubang kan, kadang lubang itu ada yang nggak lurus saja, perlu chamfer. Nah ini yang digunakan. Terus ada juga counterbore. Nah kalau counterbore ini sebenarnya fungsinya mirip-mirip sama bor. Bedanya kalau counterbore ini untuk membuat lubang yang bertingkat. Ada yang mau spidol? Ada bu. Terima kasih. Nah, kan ini ada lubang nih di sini. Nah, di lubang ini ada bentuk yang kayak gini nih. Nah, untuk membuat lubang yang kayak gitu, digunakan lah yang namanya counterbore. Terus selanjutnya ada limber mesin. Limber mesin ini, limber mesin ini fungsinya untuk membesarkan lubang yang ada di benda kerja itu, memperbesar lubangnya. Terus ada kartel. Di sini nggak tertera gambarnya karena tidak muat space-nya. Jadi kartel itu fungsinya itu agar benda kerjanya itu nggak licin. Jadi bentuk kartel itu kayak mana ya? Kayak ada serat-serat gitu. Terus selanjutnya ya pahat yang akan kita bahas hari ini. Pahat bubut sangat diperlukan karena dapat membuat bentuk benda kerja sesuai dengan tuntutan. Ya, kalau misalnya kita tidak menyiapkan pahat bubut, apa yang akan terjadi? Ya, tidak bisa membubut. Itulah mengapa pahat bubut ini merupakan komponen yang sangat penting yang harus kita siapkan. Tapi saat kita membubut, jika pahat bubutnya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka hasilnya tidak akan sesuai. Nih, namun performa pahat bubut untuk menghasilkan benda kerja yang sesuai harus memenuhi beberapa faktor. Yang pertama, jenis bahan dan material pahat bubut. Ya, misalnya nih, ada material atau pahat bubut yang notabene itu untuk membubut baja karbon tinggi, tapi digunakan untuk membubut baja karbon tinggi ya. Mana ya? Terus ya. Tapi benda kerja yang akan kita bubut juga bahannya baja karbon tinggi. Apa yang akan terjadi? Jadi kita gak akan tahu yang mana yang akan kemakan. Apakah pahatnya? Apakah benda kerjanya? Begitulah kira-kira ya. Selanjutnya geometris pahat bubut. Nah, geometris pahat bubut ini sangat berpengaruh. Kenapa? Apabila pahat bubut itu tidak sesuai, misalnya ini sudutnya itu sudah berubah, maka geometrisnya tidak, maka hasil benda kerjanya tidak akan sesuai juga. Sudut potong pahat bubut, sebenarnya sudut potong pahat bubut ini berhubungan dengan geometris pahat bubut. Yang membedakan geometris pahat bubut itu mencakup semuanya. Kalau sudut potong pahat bubut itu hanya satu saja bagiannya, sudut potongnya saja. Terus teknik penggunaan yang sesuai prosedur. Teknik penggunaan yang sesuai prosedur. Misalnya nih kemarin kalian punya kakak tingkat kan, mereka itu hasil bubutannya tidak sesuai dengan standar. Itu kenapa? Karena mereka itu banyak main-main, gak serius. Apa yang sudah diperintahkan gak sesuai. Itu. Jadi kalian jangan main-main nanti ya. Juga akan menjelaskan bahan dan material pahat bubut. Sifat yang diperlukan alat potong tidak hanya keras saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan performa lainnya, seperti ketahanan pahat terhadap panas, benturan, gesekan, dan lain-lain. Sini ada beberapa bahan yang digunakan dalam pahat bubut. Yang pertama baja karbon. Di sini lebih ke baja karbon rendah. Ada HCS dan CTS. HCS itu adalah high carbon steel dan CTS itu adalah carbon tool steel.
HCS dan CTS ini kandungan karbonnya itu sekitar 0,7 sampai 1,4%. Sehingga ini cocoknya untuk pembubutan pada bahan baja yang lunak atau kayu. Terus yang di belakang itu kenapa itu? Ngantuk ya? Perhatikan dulu ya. Nanti. Selanjutnya baja karbon tinggi. Ada HSS atau high speed steel. Nah, high speed steel ini paling umum digunakan. Tentu umumnya di workshop, sekolah-sekolah. Ada yang tahu kenapa HSS ini sering digunakan di sekolah-sekolah dan workshop? Karena bagus ya. Yang lain? Udah didapat. Ya, ada lagi? Nah, ada yang lebih spesifik lagi? Murah? Ya, termasuk juga dibandingkan Titan ya. Ada lagi? Ya. Jadi HSS ini sering digunakan di workshop itu selain yang kalian sebutkan tadi, juga dia mudah dibentuk. Jadi nanti kita ada yang namanya praktik mengasah pahat. Nah, di situ kita akan menggunakan baja karbon ini untuk membuat permesinan di semester ini. Selanjutnya ada paduan coarse non-ferrous. Nah, paduan coarse non-ferrous ini sebenarnya mirip-mirip sama HSS, tapi bisa tidak perhatikan dulu. Tapi dia ini tingkat lenturnya itu mudah apa ya namanya? Mudah rapuh. Terus ada lagi yang namanya karbida. Terus keramik, CBN sama intan. Ini ada proses pembuatan pahat bubut, ada proses pencampuran, pembentukan, manufaktur, dan finishing. Sifat material pahat bubut. Nah, jadi dalam memilih material pahat bubut itu kita nggak bisa sembarangan. Yang pertama itu kita harus memenuhi sifat yang keras. Kenapa yang keras ini ditempatkan di yang utama? Karena tadi kembali lagi ke performa pahat bubut tadi. Kalau misalnya tidak keras, maka hasil pembubutan kita tidak akan sesuai dengan standar. Terus ulet ini ya tadi tingkat elastisitasnya dibandingkan plastisitasnya lebih tinggi. Jadi walaupun dia itu logam, dia tidak mudah patah. Selanjutnya tahan panas. Ketika membubutkan itu terjadi gesekan antara benda kerja sama pahat bubut. Kan itu terciptanya panas kan? Nah, kalau misalnya pahat bubutnya nggak tahan panas, nanti pahat bubutnya dan hasil pembubutannya tidak akan sesuai dengan standar. Juga tahan aus. Misalnya nih ada pahat, terus karena aus sudutnya yang ada yang lancip di ujung itu kan, itu sering aus. Nah, maka kita harus memperhatikan sifat-sifat material pahat bubut ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam pahat bubut berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama itu berdasarkan letak penyayatannya, itu ada pahat bubut dalam dan pahat bubut luar. Terus berdasarkan keperluan ada yang kasar, ada yang finishing. Terus berdasarkan letak ada sisi potong pahat kanan dan pahat kiri. Dan berdasarkan fungsinya ada pahat rata, pahat sisi atau pahat muka, pahat potong, pahat alur, pahat chamfer, dan pahat clear. Terus berdasarkan standar ISO. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materi ajar buat kalian. Sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu yang berisikan 4 orang di dalamnya. Kayak gini saja ya. 1, 2, 3,
4. Kalian ke belakang ya. Terus 1, 2, 3, 4. Sama Faizal boleh pindah ke depan saja. Nah, di materi ajar itu ada tuh berdasarkan standar ISO sama berdasarkan standar DIN. Situ Ibu sudah jelasin semuanya. Nah, kalian silakan diskusikan apa persamaan berdasarkan standar ISO sama standar DIN. Ibu akan jelaskan dulu. Standar ISO itu merupakan standar yang digunakan di dalam dunia perindustrian. Kalau ISO itu di Swiss pusatnya, kalau DIN itu di Jerman. Jadi mereka ini sama-sama standar. Nah, itu tugas untuk kalian. Silakan kalian diskusikan apa persamaan dari kedua standar itu dan fungsi pahatnya. Nah, Ibu akan melanjutkan itu untuk tugas di rumah ya. Jadi kalian diskusikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pahat bubut berdasarkan geometris pahat bubutnya. Yang pertama itu ada yang namanya pahat bubut rata. Pahat bubut rata ialah pahat bubut yang digunakan untuk membubut rata sesuai dengan namanya ya. Nah, pahat bubut rata ini ada yang rata kiri sama rata kanan. Kalau rata kiri itu sudut puncaknya 55 derajat. Kalau rata kanan itu sudut puncaknya 80 derajat. Oke? Coba Muhammad Rizky Sumantri. Pahat rata kiri sudut puncaknya berapa? 20. Gimana yang lain? Benar apa salah? Tuh kan kalau nggak iman jadi nggak tahu kan? Selanjutnya itu pahat buka. Pahat buka digunakan untuk membubut permukaan ujung benda hingga rata, baik benda yang ditahan oleh senter maupun tidak. Ada juga yang namanya pahat potong yang digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Ada yang namanya pahat ulir. Ini pahat ulir nih. Nah, yang ini ya, ini geometris pahatnya. Nah, yang ini. Nih, ada ulir metris 60 derajat sama ulir with forward 55 derajat. Nanti kita akan membubut yang ulir metris. Praktek nanti. Udah? Nah, ini ada kerusakan yang sering terjadi pada pahat. Yang pertama itu kerusakan pada radius paling ujung. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Kalau misalnya pahat itu nggak tahan aus, maka radius paling ujung itu sering rusak. Terus kerusakan bidang bebas buka. Nah, selain pada yang radius paling ujung, bidang bebas bukanya juga harus diperhatikan. Sering tuh waktu membubut bidang itu kemakan, jadi pahatnya juga rusak. Terus keausan pada bidang potong, keretakan pada pahat, sama lelehan benda kerja yang nempel pada pahat. Nih, mesin bukan manusia, jadi kendalikan mesin dan jangan sampai mencelakaimu. Kenapa Ibu menulis ini?
siang ya? Ya. Nah, ini ada proses pembubutan pahat yang akan kita gunakan ketika praktek nanti. Jadi saat praktek nanti itu kita akan membuat male, female, sama ulir. Jadi ada beberapa pahat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu pahat potong. Tadi Ibu sudah jelasin pahat potong. Ada yang bisa jawab apa itu pahat potong? Marwa, coba apa itu pahat potong, Marwa? Pahat potong yaitu pahat yang berfungsi untuk membantu benang kerja pada mesin bubut, Bu. Ya, good. Terus pahat bubut sisi. Gusti apa? Pahat bubut sisi apa, Gusti? Pahat yang digunakan untuk membuat sisi. Sisi. Nah, misalnya nih ada apa? Ada benang kerja ya, yang belum dia apa-apain itu baru beli, masih ada pembungkusnya. Itu digunakan buat apa kira-kira? Yo, siapa yang bisa jawab? Ini nggak usah ikut tugas besok. Bebas tugas nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah Kak Bu. Ada yang tadi bebas tugas. Coba jawab, apa? Salah kenapa ada Bu? Hah? Salah kenapa ada? Dah, coba dah. Buku basic Bu. Basic. Ya. Bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya bahan bubut rata. Coba siapa yang bisa jawab apa fungsi bahan bubut rata? Apa? Coba ngomongnya jelas-jelas apa? Rata dan sudah bergabung. Ya, kan itu sudah ada nama-namanya. Bubut rata berarti untuk meratakan. Nah, kalau pahat ulir? Itu. Ya. Baik, mungkin ini sudah di penghujung pembelajaran kita. Ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan? Atau ada pertanyaan untuk Ibu? Masih ada yang belum mengerti mengenai jenis-jenis pahat? Udah ngantuk semua ini ya? Nanti dulu ya. Nanti kan ngerti nanti. Ya sudah, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan dan maju ke depan. Siapa nih yang nggak sering ngantuk ini ya? Siapa ya? Abi saja. Silakan maju ke depan Abi. Coba Abi simpulkan apa simpulan pembelajaran kita hari ini. Dari yang kami dapat informasi, pahat bubut itu adalah alat potong pada mesin bubut, dan pahat bubut itu memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Dan juga pahat bubut ini memiliki berbagai bahan dasar. Itu ada HCS, CES, ASS, CBN, sama Karbida. Ini dulu. Ya, nah, tepuk tangan dulu. Jadi Ibu akan menyimpulkan kembali ya. Jadi pahat bubut itu adalah alat potong yang digunakan untuk proses pembubutan di dalam proses pembubutan. Nah, bahan-bahannya yaitu ada HSS, HCS,
digunakan dalam pemilihan pahat bubut itu ada standar ISO sama standar DIN. Terus ada juga yang sesuai dengan geometris, itu ada pahat bubut rata, pahat bubut buka, pahat bubut chamber, sama pahat bubut ulir. Sudah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Ketua kelas mungkin doa kembali untuk menutup pelajaran kita. Baiklah, mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja